Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Ini merupakan video pertama gue pada channel Jolai Holic. Di sini kita akan membahas alur cerita film yang asik dan seru banget tentunya. Film pertama yang akan kita review yaitu House of Wax. Film ini dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang terdampar di dekat Museum Lilin di negeri Antabarantah. Mereka harus berusaha bertahan hidup agar tidak dijadikan patung lilin oleh psikopat yang berkeliaran. Begini kisahnya. Adegan dimulai pada tahun 1974. Terlihat seorang ibu yang sedang membuat mahakarya dari lilin. Ibu tersebut juga memberikan sarapan untuk anak kembarnya. Terlihat jelas bahwa anak kembarnya tersebut memiliki dua karakter yang berbeda. Satunya anteng banget dan satunya lagi sangat aktif sekali. Kembali kepada tahun 2005. Adegan berpindah pada sekelompok anak muda dari Gainesville, salah satu kota di New York City. Mereka sedang bersiap-siap menuju Stadium Baton. Mereka ingin menonton pertandingan football terbesar antara Louisiana dan Florida. Mereka adalah Nick, Carly, Wade, Dalton, Paige, dan Blake. Sebagai informasi nih, kalau Carly dan Nick merupakan saudara kembar. So, gimana nih menurut teman-teman dengan Nick? Oke kan? Pada malam itu, mereka memutuskan untuk mencari jalan pintas agar sampai tepat waktu di stadium. Mereka memutuskan untuk melewati kota Ambrose. Hal ini ditandai dengan papan selamat datang seperti ini. Disinilah petualangan mereka dimulai. Karena sudah terlalu larut, mereka memutuskan untuk berkemah. Mereka menemukan sebuah lapangan luas yang cocok untuk menginap malam ini. Tentu saja, selayaknya anak muda gaul umumnya, mereka juga menghabiskan malam itu untuk berpesta ria. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Hal ini menjadikan seluruh tempat berbau busuk. Bau busuk yang sepertinya berasal dari hutan belantara. Tidak lama berselang, sebuah mobil pick-up muncul dari dalam hutan. Sontak, mereka semua kaget dan panik. Nick tidak tinggal diam. Dia melempari mobil tersebut dengan botol. Lemparan tersebut menyebabkan lampu depan mobil pun pecah. Tak lama kemudian, mobil tersebut meninggalkan mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, ternyata mereka bangun kesiangan. Semuanya langsung bersiap-siap untuk berangkat menuju pertandingan. Di luar dugaan, mobil Wade mengalami kerusakan. Fan belt mobil tersebut putus atau sengaja diputus ya. Wade pun harus mencari bengkel terdekat untuk membeli fan belt baru tersebut. Di lain tempat, Paige dan Carly sedang buang air kecil. Namun, angin kembali bertiup kencang dan meniupkan bau busuk dari dalam hutan. Carly pun segera mencari asal dari bau tersebut. Sayangnya, Carly malah terperosok ke dalam lubang pembuangan bangkai tersebut. Udah kebayang dong gimana baunya lokasi tersebut? Teriakan Carly pun sontak membuat semuanya kaget. Mereka langsung menolong Carly. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang datang untuk membuang bangkai tersebut. Pemuda tersebut disinyalir sebagai petugas kebersihan bangkai area ini. Wade pun menanyakan lokasi bengkel terdekat untuk membeli peralatan mobilnya kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut mengatakan bahwa terdapat bengkel berjarak 15 miles dari sini. Karena Blake tidak ingin mengantarkan Wade menuju bengkel tersebut, pemuda ini menawarkan tumpangan kepada Wade dan Carly untuk pergi ke kota Ambrose. Tibalah Carly dan Wade di kota Ambrose. Kesan pertama melihat kota ini selayaknya kota para psikopat berkeliaran ya. Tata kota yang cukup familiar, terdapat pet shop, rumah warga, pom bensin, bengkel, dan bioskop. Mereka masuk ke dalam bengkel tersebut, namun mereka tidak menemukan siapa-siapa. Mereka akhirnya memutuskan untuk berkeliling kota. Akhirnya mereka pergi menuju gereja. Mereka bertemu dengan Bo, si pemilik bengkel. Bo sedang mengikuti upacara pemakaman ibunya. Bo meminta mereka untuk menunggu sampai upacaranya selesai. Sembari menunggu, Wade dan Carly melihat museum lilin yang berlokasi tidak jauh dari gereja.
Tanpa pikir panjang, mereka langsung menuju museum lilin tersebut. Benar saja, seluruh detail museum lilin ini 100% terbuat dari lilin, termasuk juga dindingnya. Mereka memasuki museum lilin ini. Museum ini sepertinya sudah lama tidak kedatangan pengunjung. Terdapat beragam mahakarya dari lilin di sini. Seluruh patung lilin ini terlihat seperti manusia sungguhan ya. Lihat detail patung ini. Apa yang menarik dari seluruh mahakarya ini? Iya, seluruhnya dibuat oleh Vincent. Lalu, siapakah Vincent ini? Mereka dikagetkan oleh kemunculan laki-laki bertopeng di balik jendela. Akhirnya, Carly dan Wade bergegas keluar dari museum tersebut. Mereka langsung pergi ke bengkel untuk menemui Bo. Wade mencuri fan belt berukuran 15 mm, namun Bo tidak memiliki ukuran tersebut di bengkelnya. Bo memiliki alat tersebut di rumahnya. Bo pun mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Dalam perjalanan, Bo menceritakan tentang sejarah museum lilin. Pematung lilin yang terkenal tersebut bernama Trudy Sinclair. Mereka pindah ke kota Ambrose setelah izin praktek suaminya, Dr. Sinclair, dicabut karena melakukan praktek operasi ilegal. Mereka punya anak, termasuk Vincent. Beberapa tahun kemudian, Trudy meninggal karena tumor otak, dan Dr. Sinclair bunuh diri dengan menembak dirinya tepat di kepala. Akhirnya, anak-anak mereka dititipkan ke panti asuhan. Sesampainya di rumah Bo mengambil fan belt ke dalam rumahnya. Wade pergi untuk buang air kecil di rumah Bo dan Carly menunggu di dalam mobil. Wade memperhatikan seluk-beluk rumahnya Bo. Terdapat ruangan operasi di kamarnya Bo. Wade juga menemukan binatang yang diawetkan di meja kerja Bo. Di luar rumah, Carly yang sudah terlalu lama menunggu keluar dari mobil. Dia menemukan bahwa lampu depan mobil Bo pecah. Adalah mobil misterius yang menghampiri mereka semalam. Carly langsung membunyikan klakson berulang kali untuk memanggil Wade. Namun sudah terlambat. Lelaki misterius tersebut telah berhasil melumpuhkan Wade. Wade jatuh pingsan. Wade pun dibawa ke ruang bawah tanah, tempat dia akan disulap menjadi patung lilin. Lelaki ini membersihkan badan Wade. Wade kemudian ditaruh pada kursi eksekusi. Iya, dia akan disiram dengan lilin panas. Gue pribadi cukup ngeri ngelihat adegan ini. Adegan berpindah keluar rumah. Bo menghampiri Carly, namun Carly langsung mengunci dirinya di dalam mobil. Carly berusaha menelpon kontak darurat. Bo tampak kesal lalu mengeluarkan Carly dari mobilnya. Terjadi perseteruan yang sengit antara Carly dan Bo. Tapi memang si Carly ini sangat lincah ya. Dia berhasil kabur namun tidak sengaja meninggalkan HP-nya di mobil. Carly berlari mencari bantuan ke gereja. Betapa kagetnya dia. Dia menemukan bahwa seluruh orang di gereja ini hanyalah patung lilin biasa. Suara pendeta tersebut hanyalah dari rekaman radio biasa. Fun fact dari adegan ini adalah ini benar-benar prosesi pemakaman dari ibunya Bo, Trudy Sinclair. Jadi jasad yang berada di peti mati itu adalah jasad ibunya Bo. Tiba-tiba Bo datang. Walaupun Carly sudah bersembunyi, Bo tetap berhasil menangkapnya. Bo kemudian membawa Carly menuju bengkel. Carly disekap selayaknya Bo diperlakukan dulu oleh orang tuanya. Bagian paling sadis menurut gue adalah Bo ngelem mulut Carly dengan lem Korea. Kebayang dong ya, lem Korea sekuat apa? Tibalah Nick dan Dalton di kota Ambrose untuk menjemputnya. Nick menunggu di depan bengkel dan Dalton memutuskan mencari mereka di museum lilin. Nick bertemu dengan Bo. Nick menanyakan keberadaan Carly dan Wade. Namun tentu saja Bo bilang nggak tahu. Nick sangat yakin kalau Bo pasti tahu keberadaan mereka. Tiba-tiba, Carly berteriak dari dalam bengkel. Nick langsung mendorong Bo. Dia menguncikan Bo di luar bengkel. Nick pun langsung menuju ke tempat Carly disekap. Sungguh miris ya melihat Carly diperlakukan seperti ini. Carly menjelaskan bahwa Bo dan Vincent adalah saudara kembar. Mereka telah bekerja sama untuk menjadikan orang-orang sebagai bahan patung lilinnya. Mereka harus segera cari bantuan. Setelah kondisi aman, Nick dan Carly pergi ke rumah warga untuk minta bantuan. Tapi hasilnya nihil. Tentu saja semua orang di kota ini adalah patung lilin. Ini adalah kota palsu.
Adegan berpindah kepada Dalton. Dalton telah berada di Museum Lilin. Dia menemukan Wade yang sedang duduk di meja piano, seakan-akan memainkan piano. Bagus sekali bukan hasil karya Vincent ini? Dalton memeriksa kondisi Wade. Betapa kagetnya dia karena Wade tidak bisa bergerak. Wade hanya bisa menahan kesakitan saat Dalton mencoba memegang kulitnya. Vincent sudah memperhatikan Dalton sejak tadi. Vincent berusaha memukul Dalton. Terjadi pertarungan epik antara mereka berdua. Dalton berusaha kabur dari serangan Vincent, namun Vincent sudah sangat hafal dengan museum ini. Dan voila, Dalton pun berhasil dibunuh oleh Vincent. Tunggu dulu, bagaimana dengan nasib Blake dan Paige? Mereka sedang berada di lapangan tempat berkemah semalam sambil menunggu kabar teman-temannya. Setelah membunuh Dalton, Vincent bergegas ke tempat tersebut. Vincent langsung menikam Blake saat berusaha mengontak Carly. Paige pun kaget atas kematian Blake. Dia berlari menuju sebuah pabrik kosong. Namun, apa daya, Paige juga berhasil dibunuh oleh Vincent. Vincent pun membawa jasad mereka ke rumahnya. Scene berpindah kepada Nick dan Carly. Sebelum pergi mengambil HP-nya ke rumah Bo, mereka memutuskan untuk mengambil senjata di sebuah toko. Tiba-tiba mereka ditembaki oleh Bo. Mereka langsung berlari menuju bioskop. Iya, bioskop yang berisikan patung-patung lilin yang terbuat dari manusia. Carly berusaha mematung di salah satu kursi penonton, sedangkan Nick bersembunyi di belakang layar bioskop. Bo terus mencari mereka. Bo akhirnya menemukan Carly. Bo langsung menembaknya, tapi si lincah Carly berhasil menghindari tembakan tersebut. Mereka langsung berlari keluar bioskop. Bo langsung mengejarnya. Tidak disangka, Nick tepat berada di depan pintu bioskop. Nick langsung menembak Bo tepat di bagian dadanya. Hal ini membuat Bo pingsan. Gue gregetan nih di bagian sini, karena mereka langsung meninggalkan Bo sebelum memastikan apakah Bo udah mati atau belum. Akhirnya mereka langsung ke rumah Bo untuk memeriksa keberadaan teman-temannya. Carly menemukan secari koran tentang si kembar psikopat Bo dan Vincent. Fun fact tentang mereka adalah saudara kembar siam sejak lahir. Ternyata ayahnya Dr. Sinclair yang melakukan operasi ilegal untuk memisahkan mereka. Tiba-tiba Bo datang dalam kondisi terluka. Mereka langsung bersembunyi. Bo berusaha mengeluarkan panah tersebut dari badannya. Di luar rumah, Vincent datang dengan membawa jasad Paige dan Blake. Bo sadar bahwa ada Nick dan Carly di rumahnya. Dia menyuruh Vincent untuk membunuh mereka. Nick dan Carly langsung berlari menuju ruang bawah tanah, tempat praktik Pak Vincent. Vincent datang dan ingin membunuh mereka. Mereka berhasil kabur dengan menumpahkan cairan lilin panas ke seluruh ruangan. Cairan ini menjadi pemicu api di museum ini. Mereka terus berlari melewati lorong. Ternyata lorong tersebut membawanya ke museum lilin. Terlihat jelas dua bangku masa kecil Bo dan Vincent. Ternyata Bo sudah menunggu mereka di museum lilin. Terjadi perkelahian sengit antara Bo dan Nick. Nick sudah tak berdaya diserang oleh Bo. Tiba-tiba Carly memukuli Bo dengan 1000 pukulan hingga Bo mati. Vincent melihat sendiri saudara kembarnya dibunuh oleh Carly. Vincent langsung berlari mengejar Carly agar dapat membunuhnya. Carly berlari menuju lantai atas. Dapat dilihat bahwa kondisi museum lilin sangat mengenaskan. Seluruh museum hampir dilahap oleh si jago merah. Seluruh patung lilin tersebut mulai mencair. Nick berusaha untuk menolong Carly. Carly memohon kepada Vincent untuk tidak membunuhnya. Carly menjelaskan bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Bo untuk membuat patung lilin tersebut. Tiada guna tentunya. Vincent tetap berusaha membunuh Carly. Tiba-tiba Nick masuk. Terjadi perkelahian hebat antara Nick dan Vincent. Nick yang sudah tidak berkutik meminta bantuan Carly. Carly pun akhirnya menusuk Vincent tepat di bagian dadanya. Vincent pun terjatuh tepat di atas badan Bo, saudara kembarnya. Carly dan Nick bergegas mencari jalan keluar. Seluruh museum hampir hancur. Lilin telah menenggelamkan lantai 1. Mereka menyadari bahwa dinding museum juga terbuat dari lilin. Mereka pun menggali dinding tersebut. Mereka berhasil keluar sebelum museum tersebut meledak.
Keesokan harinya, polisi datang ke TKP. Mereka menemukan sekitar 70 mayat di kota ini. Polisi menjelaskan bahwa kota ini sudah hilang dari peta dan tidak ada yang mendatangi kota ini hampir 10 tahun. Carly dan Wade pun dibawa dengan ambulans menuju rumah sakit. Pada akhir film, sang polisi mendapatkan laporan dari stafnya. Ternyata, keluarga Sinclair tidak hanya memiliki 2 putra, tetapi mereka memiliki 3 putra. Film pun selesai. Sampai jumpa rekan.